2022, mungkin ada juga sebelumnya, tapi yang sangat saya ingat untuk Kabupaten Bulungan itu kita mulai di 2022. Nah, saya juga baru dapat info pada pagi hari tadi bahwa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu merupakan sekolah-sekolah yang baru dilibatkan di tahun ini gitu. Jadi karena sumber daya kita yang terbatas baik waktu dan sebagainya, sehingga dinas pendidikan itu tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam satu kali waktu gitu ya. Jadi dilakukan dalam beberapa gelombang. Nah, kalau dari Pak Menteri sendiri juga merencanakan bahwa ini dikerjakan tidak sekaligus tapi bertahap juga. Nah, sehingga Bapak Ibu yang ada hari ini ternyata adalah Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali gitu mendengar materi ini. Apakah saya benar atau salah ya? Lantas tadi waktu sharing-sharing sama Pak ini juga banyak hal yang dikonfirmasi gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi di sesi yang ini merupakan sesi tentang perencanaan pembelajaran yang menguatkan masa transisi. Mungkin saya mundur sedikit supaya nyaman. Awalnya saya kira yang hari ini datang itu adalah Bapak Ibu yang tahun sebelumnya sudah datang, sehingga kita masuk lebih dalam karena memang materinya itu ada beberapa, namun ternyata adalah yang baru gitu ya. Jadi semoga materi yang dirancang hari ini itu bisa mencakup semua kebutuhan kita pada kegiatan hari ini ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada kekurangan oke, baik. Ini kesepakatan kelas kita. Jadi tadi kita perkenalan, salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Nah, mungkin nanti dalam kegiatan kita ada beberapa kesepakatan yang perlu kita lakukan bersama, yaitu tidak menyalakan atau membuka gawai kayak gitu ya. Kemudian tidak meninggalkan kelas selama sesi ya, kecuali kalau kebelet banget gitu kan ya. Kalau ada hal yang urgensi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak John ya di awal. Nah, ini merupakan peta transisi ya yang dibuat oleh kementerian. Jadi di dalam petanya itu ada beberapa modul kayak gitu yang diberikan gitu kepada kita di daerah untuk kita pelajari bersama kayak gitu ya, agar nanti masa transisi kita atau membangun fondasi di kelas awal itu menjadi fondasi yang kuat kayak gitu. Nah, hari ini jadi pada hari ini itu kita akan masuk di modul 1 dan 2, juga di modul RTL. Mungkin nanti akan sedikit masuk ke modul 3 supaya bekalnya agak banyak dikit gitu ya. Sebetulnya kita nanti ketemunya masih 2 tahun lagi. Ya oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu transisi PAUD SD tadi udah banyak bahas miskonsepsi dengan Pak John ya. Sedikit ada yang di SD kenapa nih belum bisa ini, bagaimana dengan PAUD-nya gitu. Tapi ternyata kita sudah tahu bersama bahwa tidak seperti itu adanya kayak gitu. Nah, jadi dalam masa PAUD di SD seperti yang digambar tadi ada jembatan ya Bapak Ibu ya, ada jembatan di mana anak PAUD itu dia harus melewati jembatan itu untuk sampai ke tahapan SD. Nah, masa transisi ini merupakan si jembatan itu. Bagaimana kita membantu nih anak-anak PAUD agar mereka nanti bisa memiliki kesiapan bersekolah di SD seperti itu, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini dia Bapak Ibu, masa transisi ini terbagi menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu masa transisi 3 hari pertama dan 7 hari pertama. 3 hari pertama itu siswa dan orang tua mengenal sekolah. Oke, jadi 3 hari pertama itu siswa dan orang tua mengenal sekolah. Nah, di situ ada pelibatan orang tua di dalamnya dan juga beberapa kegiatan untuk mengenalkan siswa terhadap sekolahnya. Misalnya, di 3 hari pertama siswa mengenal seluruh bapak ibu guru yang ada di sekolah, bukan hanya guru kelasnya saja, begitu, tapi semua. Kemudian siswa juga belajar, oh ini toilet gitu. Nah, pengalaman kami di tahun lalu, bahkan juga siswa itu diajarkan bagaimana menggunakan toilet itu. Setelah melakukan buang air kecil seperti itu, bagaimana cara menyiramnya. Nah, mengingatkan kepada orang tua bagaimana cara kalau misalnya sakit perut kita perginya kemana, bisa beritahu kepada siapa, kepada bapak guru tentunya ya, kelasnya.
Kemudian saat ke toilet dia tidak sendirian, karena anak-anak yang masih baru PAUD biasanya dia yang paling pertama tuh biasa takut ya. Bahkan dia tuh bisa menahan sampai keringat dingin gitu kan. Iya, betul. Kenapa dia sudah pucat gitu terus berkeringat? Ternyata dia malah sakit perutnya kayak gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu, sehingga pada saat masa transisi kita perlu untuk mempersiapkan mereka untuk hal-hal seperti ini, seperti itu. Nah, jadi mengenalkan lingkungan sekolahnya, mengenalkan ibu bapak gurunya, seperti itu. Nah, di hari pertama sampai ketiga itu juga anak-anak kan biasanya masih takut ya untuk jauh dari orang tua ya. Nah, jadi di hari pertama dan ketiga itu, di hari pertamanya bapak ibu guru bisa melakukan program mengundang orang tuanya untuk ikut berkegiatan bersama siswa. Nah, mungkin didesain kegiatannya seperti itu yang bisa melibatkan orang tua, menemani dulu, lalu pulang, seperti itu kan. Sampai akhirnya mereka secara perlahan itu sudah tidak bersama orang tua lagi. Jadi tidak yang langsung ditinggalkan. Namun saya juga mendapati ada anak-anak yang sangat mandiri ya. Di hari pertama juga mereka sudah urus sendiri gitu, karena kami juga melakukan itu, memberitahukan kepada orang tua, kemudian orang tua bilang dia sudah bisa sendiri bu, sudah naik sepeda dia tuh bu ke sekolah gitu, jadi dia udah sangat mandiri. Nah, ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak seperti itu, dia nangis kayak gitu kan, terus sedih loh pokoknya sepanjang hari, karena baru itu pengalamannya terpisah dengan ibunya, bapaknya dalam waktu yang lama kayak gitu. Nah, demikian Bapak Ibu, 3 hari pertama itu adalah anak orang tua mengenal lingkungan sekolah, mengenal lingkungan belajar gitu ya. Oke. Nah, ini dia 5 kegiatan wajib dalam masa perkenalan 3 hari tersebut. Jadi setelah kita meluruskan miskonsepsi dengan Pak John, kemudian kita lanjut nih ke MPLS-nya. Kegiatan wajibnya pengenalan potensi diri siswa baru. Kemudian yang kedua itu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Nah, itu wajib Bapak Ibu. Kemudian kegiatan wajib yang ketiga itu menumbuhkan motivasi dan semangat cara belajar efektif sebagai siswa baru. Nah, ingat fondasi tadi, kita nggak langsung ke kognitifnya Bapak Ibu. Nah, takutnya langsung ke kognitif kan langsung baru pertama langsung pegang pensil dan menyalin gitu, mencatat. Wah, dari sekali gitu ya. Mereka bagaimana perasaannya? Mungkin ada yang tadi Pak Jen juga sempat sampaikan mungkin di awal, tidak semua siswa itu mereka PAUD ya, kayak gitu. Ada juga yang baru pertama. Kami sering sekali dibina itu menemukan anak-anak yang baru pertama itulah pengalamannya memegang pensil. Jadi memegang pensilnya juga belum benar, masih yang begini megangnya. Jadi saya nggak tahu kalau di perkotaan bagaimana dengan Bapak Ibu gitu ya. Tapi pengalaman kami di sana itu selalu setiap tahun seperti itu. Baru pertama kali megang yang namanya pensil gitu, bahkan garisnya itu masih keriting-keriting. Jadi belum masih kayak gini. Nah, sehingga maksudnya itu sangat perlu untuk diperhatikan bahwa perlu dibangun fondasinya dahulu gitu. Tadi saya dengar dari Bu Eka, kata dia yang sempat bahas tentang memegang pensil juga. Ya Bu ya. Dan tangannya dulu ya yang dipersiapkan sama seperti anak PAUD kan, meremas plastisin, meremas kertas, gitu kan. Merobek kertas, menggunting, dan motorik halusnya dulu. Nah, itu juga kami lakukan Bapak Ibu pada masa MPLS. Jadi pada masa awal siswa nggak langsung yang kayak seakan-akan dia sudah bisa belajar. Tidak, kita kembalikan ke nol sama seperti siswa yang PAUD atau belum PAUD. Meskipun mereka sudah, tapi kita bisa berbuat lagi tuh di sekolah dengan kegiatan itu, meremas kertas, merobek kertas, kegiatan seperti itu untuk menyiapkan tangannya. Nah, sedikit itu juga berbagi pengalaman.
kedua, ketiga, wah itu sudah Emo teman lu, wah sudah ramai tuh. Tapi harus sama-sama satu. Nah di situ sudah Bu, bagus. Jadi kita lanjut lagi. Nah di situ siswa juga belajar tentang mendengarkan instruksi. Betapa pentingnya untuk bisa mendengar dengan baik, dengan konsentrasi, gitu ya. Sehingga dia tidak tertinggal. Kalau dia sibuk sendiri atau dia tidak mendengar, pasti ikannya nggak jadi tuh. Tapi kita nggak nyalahin, nah, kita hanya melatih mereka melalui kegiatan itu. Nah, jadi di situ dia ikut sampai ikannya selesai, sudah jadi, sudah Bu. Dia tuh bangga dengan gambarnya walaupun ya gitulah. Habis itu baru mewarnai bersama. Saat mewarnai bersama mereka juga belajar. Nah, itu salah satu kegiatan di mana kita belajar dengan menyenangkan dengan mereka, meningkatkan kepercayaan diri, melatih dia untuk mendengarkan instruksi dengan baik, kayak gitu, duduk mendengar ya, kayak gitu. Nah, sehingga nanti harapannya saat dia belajar hal-hal yang lebih rumit, dia sudah terbiasa nih terbentuk kayak gitu. Nah, itu kita bisa lakukan selama beberapa kali kayak gitu sampai kita rasa sudah cukup. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di sini cara belajar efektif sebagai siswa baru bukan berarti langsung kognitifnya gitu ya, tapi fondasinya dulu dipersiapkan kayak tadi. Nah, kemudian kegiatan wajib yang keempat itu mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Nah, ini melalui permainan dan games kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, kegiatan wajibnya menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati. Nah, ini berarti kesepakatan kelas di sana dibentuk kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi di awal kita sudah punya nih kesepakatan kelasnya apa. Jadi mereka sudah tahu, oh kalau di sekolah aturannya begini kayak gitu. Konsekuensinya apa. Nah, ini adalah 5 kegiatan wajib di 3 hari pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini bagaimana caranya mendapatkan. Nah, kemudian di 7 hari yang selanjutnya. Jadi ada 10 hari Bapak Ibu. 3 hari pertama dan 7 hari selanjutnya masa MPLS. 7 hari selanjutnya itu adalah masa di mana guru memperoleh data siswa. Jadi kalau tadi siswa mengenal sekolah, di 7 hari sekarang sekolah yang mengenal siswa. Dari namanya, kemudian orang tuanya, data orang tuanya, nomor HP-nya, alamatnya, kemudian kemampuan yang tadi disinggung oleh Pak John tentang kemampuan literasi, numerasi, juga fondasi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Nanti kami akan berikan juga form. Jadi di kemampuan fondasi itu ada 6 ya, yang tentang keagamaannya, kayak gitu, kemudian bahasanya, emosionalnya, kayak gitu. Nah, itu perlu untuk guru kenali di 7 hari itu, kayak gitu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini saya mau share dulu. Di sini apakah ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah melakukan tes diagnostik kepada khususnya untuk kelas 1 atau SD? Adakah yang sudah pernah melakukan tes diagnostik untuk siswanya? Ya, boleh kita berbagi Bapak Ibu? Siapa ya? Yang volunteer? Yang rela berbagi? Terima kasih Bu Dini atas kesempatan yang diberikan. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana tes diagnostik di SD Bu ya. Nah, yang kami lakukan di sekolah kami itu memberikan yang tadi apa yang dikatakan Pak John itu kan berupa kertas-kertas yang dibagikan dari dinas. Nah, kemudian di situ isinya ada tes mengenal huruf, ada tes membaca suku kata, membaca kata, dan mendengarkan memberikan soal sehingga anak-anak bisa menjawab soal yang ditanyakan gurunya. Tapi untuk tes diagnostiknya sendiri itu yang kemarin kami dapat materi dari Ibu dia sendiri sama Ibu Dini juga itu ada waktu untuk anak-anak di tes. Tapi ketika kita tes anak-anak itu tidak boleh mengatakan ini jawabannya salah.
Tapi kita tandai salahnya di huruf B ini, salahnya di suku kata S khusus misalnya. Tapi nanti kita yang yang intinya di sini kita tidak boleh mengatakan ketika anak itu memberikan jawaban yang salah, tidak harus langsung ditegur. Oh ini salah jawabannya, ini harusnya B. Tadi kamu jawab C.